Yang berikutnya kita sampai pada bagaimana melakukan pengkajian nyeri. Untuk pengkajian nyeri yang akan kita pelajari, ini hanya sebagian saja karena ada banyak instrumen atau alat untuk mengkaji nyeri. Yang sering digunakan ada visual analog scale, kemudian juga bisa verbal rating scale, numeric rating scale, kemudian ada Wong-Baker ini pada lansia yang sudah terbatas memori atau pada anak kecil paling utamanya. Kemudian McGill-Pain Questionnaire, ada Neonatal Infant Pain Scale, kemudian ada Critical Care Pain Observation Tool, ini untuk pasien pada di ICU. Kemudian ada FLAG, ada Comfort Scale, ada Pinet Scale. Pinet Scale ini untuk pasien lansia yang sudah mengalami demensia. Kemudian pada bayi bisa menggunakan Cry Scale. Kemudian ada CNPI dan ID Pain. Ini hanya sebagian saja yang kita pelajari ya. Nah, pastinya ada banyak instrumen lainnya. Kita bahas terkait dengan pengkajian nyeri ya. Tadi kita sudah banyak bahas tentang teori nyeri, bagaimana tipe, pengertian, karakteristik, kemudian batasannya, ciri ya, tanda gejala, sampai ke fisiologi nyeri. Nah, sekarang kita bahas tentang bagaimana mengkaji nyeri. Kapan kita mengkaji nyeri? Yaitu ketika pertama kali pasien mengeluh nyeri. Nah, dan ini harus direpetisi, harus diulang kembali. Kapan pengulangannya? Setelah penata laksanaan nyeri, setelah ada manajemen nyeri, setelah kita melakukan tindakan. Nih, kapan dilakukan assessment ulang terkait nyeri? Bisa setiap 30 menit atau 1 jam setelah pemberian obat nyeri. Atau setiap 5 menit setelah pemberian nitrat atau obat intravena untuk pasien dengan masalah kardiak. Pada pasien yang menjalani prosedur yang menyakitkan, setiap shift jaga, setiap sebelum transfer pasien, dan sebelum pasien pulang. Ini harus dilakukan assessment ulang untuk nyeri. Untuk pengkajian subjektif dari nyeri, kita bisa gunakan pengkajian secara mnemonik, yaitu pengkajian mnemonik apa? Yaitu ada P, Q, R, S, T, urutannya seperti itu. Mudah diingat ya, pengkajian subjektif nyeri adalah P, Q, R, S, T secara mnemonik. P adalah provocating ya, hal yang memprovokasi, yang menimbulkan nyeri itu bisa timbul atau terasa lebih berat. Q adalah quality, kualitas nyerinya seperti apa. R adalah region atau tempatnya di mana. S adalah severity, intensitas. Tapi di sini bisa dimaknai mengukur severity itu dengan scale, dengan skala nyerinya berapa. Serta time. Time itu adalah durasi waktu kapan nyerinya timbul, berapa lama nyerinya. Mari kita pelajari satu persatu. Untuk P, yaitu provocating incident atau palliative incident, hal yang meningkatkan, memperberat, mencetus, atau paliatif, meringankan nyeri pasien. Ya, jika curiga nyerinya psikogenik, ya karena masalah psikologi seharusnya fisik itu tidak ada trauma, tidak ada tusukan, tidak ada laserasi dan sebagainya, itu karena psikogenik, maka eksplorasi perasaan untuk menanyakan perasaan apa saja yang mencetuskan nyeri. Oh, saya teringat kejadian saya jatuh di jalan, itu sudah menimbulkan nyeri di lutut saya. Nah, seperti itu contohnya. Contoh kalimat pengkajian untuk P, ya, provocating atau palliative incident. Bagaimana kondisi Anda sehingga muncul rasa nyeri? Ya, atau faktor apa saja yang membuat nyeri meningkat, faktor apa saja yang membuat nyeri bisa berkurang. Itu mengkaji P, provocating atau palliative incident. Setelah P ada Q, yaitu quality of pain. Ini terkait dengan mengkaji bagaimana rasa nyeri bisa rasakan secara subjektif.
Seringkali pasien mendeskripsikan nyeri dengan kalimat nyeri saya tajam, nyeri saya tertusuk-tusuk, nyeri saya tumpul, nyeri saya berdenyut, nyeri saya seperti terbakar, ya, berpindah-pindah, tertindih, perih, dan sebagainya, teriris-iris, ya. Itu cara pasien mendeskripsikan nyeri sesuai dengan banyak faktor yang mempengaruhi nyeri, ya. Nah, perawat sebaiknya tidak memberikan kata-kata deskriptif pada pasien, biar pasien mengungkapkan apa yang dirasakannya. Jadi, pertanyaannya terbuka, bukan close question. Bapak, apakah nyerinya tajam? Nah, kan jawabannya hanya yes or no, tapi contoh, coba jelaskan pada saya seperti apa nyeri yang Bapak rasakan. Itu open question, ya. Setelah P ada Q, ada R. R adalah region, ya, regional, region, lokasi. Pengkajian untuk mengidentifikasi letak atau lokasi nyeri secara tepat, adanya radiasi dan penyebabnya. Contoh kalimatnya mudah, di mana, where, ya, di mana, dan tujukan dengan misal dengan jari rasa nyeri yang paling hebat, ya. Apakah rasa nyeri tersebut menyebar di area sekitar nyeri? Itu untuk bertanya tentang R. Selanjutnya yaitu pengkajian S, ya. Kita sudah bicarakan pengkajian P, Q. Nah, sekarang R dan S, ya. S ini severity, yaitu tingkat keparahan. Tingkat keparahan nyeri pasien, ya. Ini merupakan karakteristik yang paling subjektif dari pengkajian nyeri. Pada pengkajian ini, pasien diminta untuk menggambarkan nyeri yang dia rasakan. Apakah itu nyeri ringan, nyeri sedang, dan nyeri berat. Skala deskriptif ini merupakan alat ukur dan tingkat keparahan yang lebih sedikit objektif. Contohnya kita bisa menggunakan numeric rating scale, angka 0 sampai angka 10, pakai ruler, pakai penggaris nyeri, ya. Contoh pertanyaannya kita lihatkan penggaris nyerinya angka 1 sampai 10, ya, sambil bertanya seberapa berat nyeri yang Anda rasakan. Ingat sambil melihat skala deskriptif, ya, tentang 1 sampai 10. Yang terakhir dari pengkajian mnemonik yaitu PQRS T. T adalah time, waktu. Ini pengkajian untuk mendeteksi kapan nyeri muncul, berapa lama, kapan nyeri muncul, kemudian how long, berapa lama nyeri berlangsung, apakah bertambah buruk pada malam hari atau siang harinya. Contoh pengkajiannya, kapan nyeri muncul, apakah gejalanya mendadak, apa perlahan-lahan atau seketika itu juga, kemudian apakah gejala yang timbul itu terus-menerus atau hilang timbul, berapa lama, ya. Kapan terakhir kali pasien merasa tenang, merasa nyaman, merasa sangat sehat, bebas dari nyeri, gitu. Untuk instrumen pengkajian yang pertama, ini menggunakan visual analog scale atau disingkatnya VAS. Ini mengindikasikan adanya nyeri tanpa nyeri di paling pertama, kemudian sampai ke nyeri berat. Ini tidak ada angka di sini, ini panjangnya adalah 10 cm atau 100 mm. Ya, ini berbeda nanti dengan numbering, ya, numeric rating scale. Yang ini adalah visual analog scale. Jadi kita membuat penggaris nyeri 10 cm. Kemudian dijelaskan kepada pasiennya untuk permulaan itu tidak ada nyeri, ya, tidak ada sakit. Kemudian semakin ke sini ada nyeri ringan, di tengah-tengahan ini ada nyeri sedang, sampai nyeri yang berat, sangat berat. Pasien diminta untuk menggaris kira-kira di mana posisi nyerinya. Apakah di nyeri ringan kah, nyeri sedang kah, nyeri berat kah? Ya, kemudian kita ukur dengan penggaris. Di mana dia memberikan coretannya kita ukur. Maknanya 0 sampai 4, ini nyari setengah senti tidak ada, ya, 0 sampai 4 mm itu tanpa rasa sakit.
Kemudian 5 mm sampai 44 mm adalah sakit ringan, nyeri ringan. 45 sampai 75 mm adalah nyeri sedang, 75 atau 7,5 cm ya sampai 10 cm sampai 100 mm ini adalah nyeri berat. Untuk visual analog scale ini definisinya adalah skala kontinu yang terdiri dari garis horizontal ataupun kita juga bisa bikin garis vertikal. Garis vertikal adalah garis yang ditandai oleh pasiennya. Biasanya 10 cm atau 100 mm panjangnya, ditandai oleh dua deskriptor verbal. Yang pertama tidak nyeri dan yang paling kanan adalah yang ekstrim yaitu nyeri berat. Untuk intensitas nyeri, skala paling umum dipakai tidak nyeri dan nyeri berat saja. Fas ini membutuhkan waktu sekitar 1 menit untuk menyelesaikannya. Digambar di atas kertas ya, ukurannya harus tepat 10 cm. 10 cm atau 100 mm. Jadi kita pakai pen ruler penggaris nyeri. Tidak dapat diadministrasikan secara verbal atau melalui telepon. Saya mau milih berapa. Nah, itu kalau memilih angka nggak bisa. Ya, memang dia harus visual, harus melihat dan menggarisnya. Digunakan pada pasien anak lebih 8 tahun ke atas. Manfaat utama dari FAS adalah penggunaannya sangat mudah dan ini sederhana. Untuk periode pasca bedah, FAS ini tidak banyak bermanfaat karena memerlukan koordinasi antara visual dan motorik serta kemampuan konsentrasi untuk mendefinisikan nyerinya nanti di panjang berapa. Cara penggunaannya, minta pasien untuk melaporkan intensitas nyeri saat ini atau nyeri dalam 24 jam terakhir. Nyeri penggaris FAS secara vertikal ini harus diisi sendiri oleh pasien ya, tadi makanya tidak boleh by phone. Pasien bisa diminta untuk menempatkan menggaris ya, garis tegak lurus, garis vertikal dari garis FAS yang horizontal tadi pada titik yang menurut mereka mewakili representatif dari rasa nyeri yang mereka rasakan. Kemudian kita ukur jarak dari jarak nolnya ya sampai jarak yang ditandai oleh pasien gitu. Terus nanti ingat kembali kategori nyerinya dari nilai FAS ini. Ini adalah verbal rating scale ya. Verbal itu mengemukakan. Jadi di sini tidak ada angka, di sini adalah pernyataan verbalisasi derajat nyeri. Saya tidak nyeri, saya nyeri berat, saya nyeri sedang ya. Bagi garis menjadi 5 bagian ya. Tonggaknya yang pertama adalah tidak nyeri, kemudian nyeri ringan, nyeri sedang, nyeri berat, nyeri yang sangat berat dan nyeri yang sangat buruk ya. Jadi pasien akan lebih mudah secara verbalisasi, dia tidak menggaris, tidak memilih angka, tapi dia hanya menyatakan saya nyeri yang bisa saya tahan, saya nyerinya ringan saja, dan seterusnya. Skala verbal ini lebih bermanfaat ya pada periode pasca bedah, karena secara alami verbal atau kata-kata ini tidak mengandalkan, tidak memerlukan koordinasi visual, harus melihat penggaris nyeri ya, ataupun dia harus menggaris, melingkari ya. Jadi ini lebih mudah juga digunakan untuk pasien pasca bedah. Skala verbal menggunakan kata-kata bukan garis atau angka. Skala yang digunakan dapat berupa tidak nyeri, sedang, parah ya. Kalau di sini nyeri ringan, sedang, berat, sangat berat, dan sangat buruk. Hilang atau redanya nyeri dinyatakan sebagai sama sekali tidak hilang atau sedikit berkurang, cukup berkurang, seperti itu. Yang berikutnya ini yang dengan angka 0 sampai 10. Namanya numeric rating scale. Namanya numerik itu adalah angka. Ya, kita buat juga pen ruler, bagi rata 10. Yang mudah Anda garis 10 cm, setiap 1 cm ditandain 0, 1, 2, 3, 4, sampai 10.
0 itu maknanya tidak nyeri, 1 sampai 3 ini maknanya adalah nyeri ringan, 4 sampai 6 ini maknanya adalah nyeri sedang, 7 sampai 9 adalah nyeri berat, dan 10 nyeri yang sangat berat. Dengan penjelasan seperti itu, pasien bisa ditanyakan nyerinya di angka berapa, ya. Nyeri ringankah? Nyeri ringan itu ada 1, 2, 3, berarti 2 lebih berat daripada angka 1, kan seperti itu. Disampaikan sehingga pasien bisa menyatakan saya nyerinya skala 6, saya nyeri skala 3. Numeric rating scale ini mengukur unidimensial dari intensitas nyeri pada orang dewasa. Tidak pas digunakan pada anak-anak karena konsep angka pada anak-anak mereka baru hanya membedakan saja, belum memahami bahwa 4 itu 2 kalinya 2 loh. 4 itu lebih tinggi dari 3. Ya, mereka masih terbatas. Ada nanti skala ukur nyeri untuk anak-anak yang secara spesifik. Untuk numeric rating scale ini dianggap sederhana, mudah dimengerti, kemudian dia sensitif terhadap jenis kelamin dan perbedaan etnis, jadi bisa digunakan oleh semuanya. Secara umum bentuknya adalah garis horizontal, mirip dengan VAS, ya, visual analog scale, tetapi untuk VAS tadi tidak ada angka, blank. Ya, tonggak pertama tidak nyeri dan tonggak terakhir adalah nyeri yang berat. Itu VAS. Kalau numeric rating scale ada angka 1, 2, 3, sampai 10. Konten numeric rating scale adalah versi numerik yang tersegmentasi, terbagi-bagi dari visual analog scale. Kalau tadi visual analog scale adalah blank. Tapi kalau numeric rating scale adalah ada tonggak-tonggak, ada angka-angka sebagai pembaginya. Di mana pasien bisa memilih angka secara keseluruhan bilangan bulat ini. 0 sampai 10 ini adalah bilangan bulat yang mencerminkan kejadian sebenarnya dari rasa sakit yang mereka rasakan. Lebih baik daripada VAS, terutama untuk menilai nyeri akut. Kekurangannya adalah keterbatasan pilihan kata untuk menggambarkan rasa nyeri. Tidak memungkinkan untuk membedakan tingkat nyeri yang lebih teliti dan dianggap terhadap jarak yang sama antara kata yang menggambarkan efek analgesik. Saya nyeri ringan. Ya, nyeri ringan itu ada pilihan angka 1, 2, 3. Ya, dan di situ terkadang pasien menjadi agak kesulitan. Jadi di angka berapa nyeri ringan saya? Untuk cara penggunaannya, pasien diminta untuk melaporkan ya derajat nyerinya, intensitas nyeri saat ini atau intensitas nyerinya 24 jam terakhir. Numeric rating scale dapat diberikan secara verbal, oleh karena itu dapat ditanya melalui telepon atau secara grafis untuk menyelesaikannya sendiri. Jadi dihadapkan ke pasiennya, dijelaskan 0 itu tidak nyeri dan seterusnya. Kemudian pasien memilih angkanya, ya. Responden diminta untuk menunjukkan nilai numerik pada skala segmen yang paling menggambarkan derajat nyerinya. Jumlah yang ditunjukkan responden pada skala untuk menilai intensitas nyeri mereka ini dicatat. Nyeri numeric rating scale membutuhkan waktu 1 menit saja untuk menyelesaikannya. Ini mudah dilakukan, mudah diberikan ke pasien dan mudah untuk dinilai. Bagaimana kaitannya numeric rating scale, kemudian verbal rating scale, dan visual analog scale. Ini kalau dari angka, tadi kalau dari VAS aja juga panjangnya adalah 10 cm atau 100 mm ya. Numeric rating scale jelas tadi angka 0 sampai 10. Ini perbandingannya. Ini adalah blank dari visual analog scale. Ya, no pain, tidak ada nyeri tadi 0, dan nyeri berat itu adalah di angka yang 100 mm atau 10 cm. Kemudian untuk numeric rating scale kan di segmen, dibagi-bagi di segmen, ya, dari angka 0 sama ini kalau di garis lurus ya, angka 0 ya sampai angka 10. Kaitannya dengan verbal rating scale tadi ada
tidak nyeri, ada nyeri ringan, nyeri sedang ya, dan nyeri yang berat. Seperti ini kaitannya kalau membuat hubungan antara numeric rating scale, kemudian verbal rating scale, dan visual analog scale. Jadi ini bisa menjadi, masing-masing malah bisa menjadi kalibrasi ya, benar nggak sih yang dinyatakan oleh pasiennya. Ini Wong-Baker Face Rating Scale adalah instrumen yang digunakan untuk anak-anak atau lansia yang sudah mengalami demensia untuk skala nyerinya. Ya, karena mereka keterbatasan mengingat angka, memaknai angka, ya, jadi menggunakan skala wajah. Wajah tersenyum lebar, bahagia, tidak ada hambatan, ya, mengekspresikan rasa bahagia, rasa nyaman, aman, itu tanda tidak nyeri. Ada sedikit nyeri, mungkin senyumnya menjadi kurang lebar ya, ada sedikit nyeri. Di atas nyeri, di atas sedikit nyeri, nyeri yang lebih berat daripada sedikit gitu. Ini mulai flat, tidak ada senyum, tapi dia belum ada kerutan di dahinya, belum ada rintihan ya. Nah, sakit pada waktu tertentu ini bisa derajat yang ketiga, dia mulai mengernyitkan dahi ya, kemudian mungkin mulai ada tangisan kecil ya. Kalau ini di sini tangisan yang sudah ya, yang ekstrim ya, ini adalah nyeri yang tidak tertahankan. Nyeri yang bisa tertahan ini pasien sudah irritable ya, eye kontaknya berkurang ya, sering mengernyitkan dahi karena menahan nyeri ya. Ini pasiennya, anak-anaknya disuruh memilih kira-kira nyerinya di derajat yang mana, di wajah yang mana. Kemudian yang berikutnya ada McGill Pain Questionnaire, MPQ. Ini terdiri dari 4 bagian. Ini pengukuran nyeri yang kompleks ya, yang selembar gitu. Kalau tadi kan cuma garis-garis dan wajah milih-milih saja ya. Kalau ini ada 4 bagian yang perlu dicentrang, perlu ditandai. Bagian yang pertama, ini adalah PRI, Pain Rating Index. Ini ada 78 kata sifat adjektif yang menandakan nyeri. Dibagi dalam 20 kelompok. Nanti kita lihat kuesionernya seperti apa. Setiap set mengandung sekitar 6 kata yang menggambarkan kualitas nyeri yang semakin meningkat. Penilaian menggunakan angka diberikan untuk setiap kata sifat dan kemudian menjumlahkan dari 78 kata ini nanti dijumlahkan menjadi PIRT, Pain Rating Index total. Skor PIRT ini ya rentangnya 0 sampai 78 berdasarkan kata-kata yang dipilih oleh pasien. Untuk kelompok yang pertama ini, bagian yang pertama ini, ada kelompok 1 sampai 10 itu menggambarkan kualitas sensori nyeri. Contohnya adalah waktu, lokasi, suhu. Kemudian kelompok nomor 11 sampai 15 menggambarkan kualitas efektif nyeri. Misalnya ada stres, takut, sifat-sifat otonom. Yang nomor 16 menggambarkan dimensi evaluasi. Kelompok 7 sampai 20 ini keterangan lain, mencakup kata-kata spesifik untuk kondisi tertentu. Jadi ini sih kita tinggal nyontreng nanti aplikasinya ya. Nanti kita lihat kuesionernya seperti apa. Kemudian bagian yang kedua, ini adalah intensitas nyeri saat ini. Present Pain Intensity, PPI. Kemudian bagian yang ketiga adalah pertanyaan-pertanyaan mengenai nyeri hulu dan lokasinya. Dan yang bagian keempat adalah gambar nyerinya di mana. Kita pelajari. Ini perawat menggunakan kertas dan pensil. Perawat
harus membaca instruksi dan menjelaskan bila ada kata-kata yang tidak dimengerti oleh pasiennya. Bagian pertama, perawat memberi tanda checklist pada setiap kata, 78 kata yang telah dipilih oleh pasiennya. Ditanyakan ya satu per satu. Kemudian menanyakan, ini bagian yang kedua, menanyakan nyeri saat ini present pain, kemudian menanyakan nyeri yang dahulu dan lokasinya, serta menggambar lokasi nyeri. Ini adalah bagian pertama, bagian kedua, bagian ketiga, bagian keempat. Hasil interpretasinya, skor yang lebih tinggi pada Meigle Pain Questionnaire ini menunjukkan rasa sakit yang lebih buruk. Jadi semakin ke berat itu semakin buruk. Ini untuk dokumentasinya. Tadi kan ada dari bagian pertama, ada kelompok 1 sampai 10, kelompok 11 sampai 15, kelompok 16, dan kelompok 17 sampai 20. Ini masing-masing dijumlahkan. Kemudian dari peringkat nyeri juga dijumlahkan dan indeks nyeri juga dijumlahkan. Indeks peringkat nyeri ini diartikan berdasar dari segi jumlah rasa sakit, jumlah kata yang digunakan, dan nilai peringkat kata-kata tersebut, serta kualitas dari rasa sakit. Skor rata-rata normatif ya di seluruh kondisi menyakitkan berkisar antara 24 sampai 50% dari skor maksimum. Ini Meigle-nya ya, Meigle Pain Questionnaire. Ya, ada bagian 1, ini bagian 1 seluruhnya dari angka 1 sampai 20. Ya, tadi ingat. Bagian 1 yaitu kali kata-kata yang harus dipilih oleh pasien. Tadi jumlahnya ada 78 kata. Dari pertanyaan nomor 1 sampai 20. Kemudian ini adalah indeks nyeri saat ini bagian kedua. Ini bagian ketiga adalah terkait dengan periode nyeri sebelumnya. Dan bagian keempat adalah terkait dengan gambar nyerinya di mana. Oke, saya perjelas. Ini kelompok 1 sampai 3. Kelompok 1 sampai 10 ya, yang menggambarkan kualitas sensorik nyeri. Kalau mau sampai 10 nanti nggak kelihatan lagi. Ini saya potong-potong ya. Pertanyaannya ini tinggal dicontreng-contreng mana yang sesuai dengan pasiennya. Apakah ada rasa kedutan, bergetar, berdenyut, cekot-cekot, celeng-celeng, ya, seperti ditusuk. Kalau tidak dirasakan pasiennya, tidak usah dicontreng. Ya, karena nanti contrengan itu yang harus kita jumlahkan. Tadi maksimal jumlah antara 0 sampai 78. Kemudian apakah rasanya seperti melompat-lompat, berpindah-pindah lokasi nyerinya, menyambar, tertembak, seperti tertusuk jarum, tertusuk paku, seperti dibor, seperti tertusuk pisau, seperti tertikam pedang. Ya, ini tes sensorik perasaan nyerinya. Kita lanjutkan. Nomor 4, kita perbesar. Apakah seperti disilet, disayat, dipotong, seperti dicubit, ditegan, digigit tikus atau dikerikiti, diremas-remas, dikeruas-keruas, dicabut, ditarik, diseret, ya. Apakah rasanya hangat, panas, kemeranyas? Kemeranyas itu rasa terbakar ya. Serasa terbakar. Ini masih di kelompok 1 sampai 10. Yang berikutnya pertanyaan nomor 8 sampai 10. Apakah seperti digigit semut, terasa gatal, seperti disengat lebah, seperti disengat kalajengking? Apakah terasa kaku, pegal, kemeng, ada perih, ya, seperti terluka, ngilu, berat, nyerinya karena sentuhan, tegang, seperti diparut-parut, seperti dicapik-capik. Ini kelompok 1 sampai 10 menggambarkan kualitas sensorik nyeri. Yang berikutnya kita pelajari. Ini kelompok 11 sampai 15 menggambarkan kualitas efektif nyeri. Apakah melelahkan, membuat loyo, ada memualkan, menyesakkan, membuat cemas, menegangkan, menyeramkan. Apakah ini seperti hukuman, menghukum, menguras tenaga, kesal, ganas, mematikan, menyedihkan, hilang semangat, bahkan sampai membutakan.
Untuk kelompok 16 menggambarkan dimensi evaluasi. Ini mengganggu, menyebalkan, menyengsarakan, sangat kuat, bahkan tidak tertahan. Kelompok yang terakhir, kelompok 17-20, ini untuk keterangan lain-lain dan mencakup kata-kata spesifik untuk kondisi tertentu. Nyerinya menyebar, menjalar, menusuk, menembus, ya, seperti terikat, mati rasa, seperti tertarik, tertekan, disobek-sobek, terasa dingin, seperti es, buku seperti es. Ya, seluruh pertanyaan ini sampai 20 ya. Yang 20 terus mengganggu, memuakkan, membuat khawatir, mengerikan, dan memaksa. Ini diulangi. Yang 20 ya, terus mengganggu, memuakkan, membuat khawatir, mengerikan, dan memaksa. Dari banyaknya ini adalah tadi bagian pertama. Caranya gimana? Dicontreng. Nanti harus dijumlah dari setiap kelompok tersebut. Ya. Berikutnya bagian yang kedua yaitu present pain intensity atau intensitas nyeri saat ini. Yang ditanyakan ini saya perbesar. Indeks nyeri saat ini. Membaginya dalam 6 bagian. 0 tidak nyeri, 1 nyeri ringan, 2 nyeri mengganggu, 3 nyeri menggelisahkan, 4 menyusahkan, 5 menyiksa luar biasa. Jadi ini dicontreng sesuai dengan jawaban pasiennya. Ini adalah bagian yang ketiga. Ya, pertanyaan-pertanyaan mengenai nyeri terdahulu dan lokasinya. Apakah singkat, sesaat, sepintas? Apakah ritmik itu berlangsung terus-menerus? Ya, periodik, kadang datang, kadang enggak. Kadang itu berarti lebih jarang lagi. Bersambung terus-menerus bahkan tetap. Ini adalah pertanyaan mengenai nyeri terdahulu dan lokasinya. Yang terakhir dari Megel Pain Questionnaire adalah gambar nyeri. Di mana lokasi nyerinya kita bisa bulati dengan spidol gitu ya, dengan warna yang lebih mencolok gitu. Di tangan, di perut, kuadran kanan kiri, di dada, di kepala, di mana ya, sesuai dengan penggambaran pasiennya. Nah, ini dokumentasinya seperti ini. Secara sensorik dia totalnya berapa? Yaitu dari pertanyaan nomor 1 sampai 10. Kemudian secara afektif dari pertanyaan 1 sampai 15. Secara evaluatif dari pertanyaan nomor 16. Lain-lain yaitu dari pertanyaan 17 sampai 20. Totalnya berapa di total indeks peringkat nyeri? Kemudian indeks nyeri saat ini. Indeks nyeri saat ini yang ini. Selanjutnya yaitu Neonatal Infant Pain Scale, NIPS. Ini ada indikator, ada kondisi, ada skor, ada keterangan. Kemudian nilainya dari bayi tersebut berapa? Dari ekspresi wajah, apakah dia kondisi otot rileks, apakah meringis? Rileks 0, meringis 1. Kalau rileks berarti wajahnya tenang, ekspresinya normal, netral. Meringis, otot wajah tegang, alis berkerut, ya, ekspresi wajah negatif. Dia nilainya 1 atau 0. Kemudian menangis, merengek, menangis keras. Ya, melengking terus-menerus, ya. Kemudian catatannya, menangis tanpa suara, diberi skor bila bayi diintubasi, bayi diberi alat jalan nafas. Apakah nilainya 0, 1, atau 2? Ya, 2 ini termasuk menangis kencang, dan ini catatan menangis tanpa suara. Dia bisa saja meneteskan air mata, tetapi dia diintubasi. Paham ya? Kemudian pola napas. Apakah dia rileks ataukah ada perubahan nafas?
nafasnya biasa, apakah tarikannya irregular, lebih cepat, menahan napas, tersedak, ya. Nilainya 0 atau 1. 0 itu yang baik-baik, ya, yang normal-normal tidak ada nyeri. Kalau untuk neonatal, nafas itu bisa sampai 40 kali per menit, ya. Jadi diingat, RR normal neonatal. Kemudian lengannya apakah rileks atau ada fleksi atau ekstensi, itu kaku, tegang. Rileks 0, kaku 1. Kemudian tungkai, apakah rileks? Kaki ya, tungkai. Apakah fleksi atau ekstensi? Rileks 0, tegang atau kaku 1. Kemudian tingkat kesadaran tidur atau bangun, itu lelap ya, tidur lelap, bangun, tidak nangis, itu 0. Gelisah, baik itu sadar ataupun gelisah, nilainya 1. Di total, ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 13, mana? 7 ya, ada 7 nilai. Ini 1, 2, 3, ini 3, kemudian ini 4, 5, 6, 7. Skor total adalah 7. Interpretasinya, pengkategoriannya yaitu 0 tidak perlu intervensi, 1-3 ini intervensi non farmakologis, 4-5 menggunakan terapi analgesik non opioid, 6-7 terapi opioid. Ini digunakan pada pasien bayi 0-1 tahun. Jadi kita melihat tanda objektif saja. Anak 0-1 tahun tidak ditanya, adik wajahnya tegang nggak? Tidak, kita yang menentukan. Selanjutnya ini pain assessment in ICU atau critical pain observation tools, CPOT. Apa saja yang dinilai? Ini adalah kondisi, skor, dan keterangannya. Ini item penilaiannya: ekspresi wajah, gerakan tubuh, aktivasi alarm ventilator mekanik apabila pasien diintubasi. Karena ini pasien ICU ya, tidak bisa berbicara. Berbicara jika pasien diekstubasi, apabila pasiennya diangkat alat bantu napasnya, kemudian ketegangan ototnya. Ekspresi wajah apakah rileks, kaku, menangis. Rileks 0, 1, dan 2. Ini bisa nanti dipelajari deskripsinya. Pasien dapat mengalami mulut terbuka dan menggigit selang ETT. Ini ya, pasiennya meringis tapi sambil menggigit ETT. Nilainya 2. Kemudian gerakan tubuh, tidak ada gerakan abnormal, posisi anatomis ya, nilainya 0. Lokalisasi nyeri, gerakan hati-hati, menyentuh lokasi nyeri, mencari perhatian melalui gerakan. Berarti ada nyeri ya, nilainya 1. Atau gelisah, pasien mencabut ETT, mencoba duduk, tidak mengikuti perintah, mencoba keluar dari tempat tidur ya, ini nilainya 2. Pasiennya dengan intubasi, pasien kooperatif, alarmnya nggak bunyi, nilainya 0. Alarm aktif tapi mati sendiri, nilainya 1. Bisa jadi pasien batuk, alarm berbunyi tapi berhenti secara spontan. Alarm selalu aktif, skornya 2. Alarm bunyi terus. Kemudian pasien berbicara jika pasien sudah diekstubasi. Berbicara dengan nada normal atau tidak ada suara. Ya, awal-awal diekstubasi bisa jadi belum keluar suaranya ya. Berbicara dengan nada pelan, nilainya 0. Mendesah, mengerang, ini 1. Menangis, berteriak, nilainya 2. Kemudian ada ketegangan otot. Tidak ada ketegangan otot, 0. Kaku, 1. Sangat tegang, 2. Interpretasinya di sini derajatnya. Ada skor 0 itu tidak nyeri, skor 1-2 nyeri ringan, 3-4 nyeri sedang, 5-6 nyeri berat, dan skor 7-8 nyeri yang sangat berat.
pengkajian yang berikutnya yaitu flag. Flag itu dari face, legs, activity, cry, and consolability. Dari wajah, kalau dia relax nilainya 0, kalau ada menyeringai, berkerut nilainya 1, menyeringainya lebih sering, ya cemberut, menggigil, gemetar nilainya 2. Untuk legs, tungkai, dia normal, kakinya relax 0, kalau dia merasa terlihat tidak nyaman, gelisah, tegang, nilainya 1. Kemudian mungkin ada tungkai cenderung dinaikkan ke atas atau ada tendangan, itu nilainya 2. Untuk activity, posisinya nyaman, dia nilainya 0. Mungkin ada menggeliat, tegang, badannya bolak-balik, bergerak pelan ya, terjaga dari tidurnya, kemudian bergeser, maju mundur, naik turun, itu nilainya 1. Untuk aktivitas, apabila posisi badannya kaku, melengkung, menghentak tiba-tiba, tegang, itu nilainya 2. Untuk crying, tangisan tidak ada menangis ya, berarti nilainya 0. Kalau ada erangan, merengek, rewel, itu nilainya 1. Menangis lebih keras, menjerit, teriak, rewel setiap saat, itu nilainya 2. Yang terakhir, tentang kenyamanan, ini consolability, dia tenang, santai, nilainya 0. 1, nyaman, ketika disentuh, dipeluk sesekali ya, itu nilainya 1. Kalau nilainya 2, ini sulit ya untuk merasakan kenyamanan, walaupun telah disentuh, telah dipeluk, sudah diajak berbicara gitu, nilainya 2. Untuk flag ini, kategorinya, interpretasinya, ya, tadi kan masing-masing nilainya maksimal 2. Ada 5 item, maka nilai minimal adalah 0 dan nilai maksimal 10. 0 itu tidak ada nyeri, 1-2 itu nyeri ringan, 3-4 nyeri sedang, 5-10 sudah masuk ke nyeri berat. Berikutnya yaitu comfort scale. Comfort scale ini mengindikasi untuk menilai derajat sedasi yang diberikan pada anak dan dewasa yang dirawat di ruang intensif ICU atau kamar operasi atau rawat inap yang tidak dapat dinilai menggunakan visual analog scale ataupun Wong-Baker pain scale. Ini pada anak-anak dan dewasa. Untuk pemberian sedasi bertujuan kan mengurangi agitasi, menghilangkan kecemasan, menyelaraskan, mengatur irama nafas dengan ventilator mekanik pada pasien tersebut. Jadi tujuan dari penggunaan skala ini untuk mengenal dini dari efek pemberian sedasi ini terlalu dalam atau malah sebaliknya tidak adekuat. Ada 9 kategori yang setiap kategori memiliki skor 1-5. Jadi totalnya 9 sampai ini minimal skor adalah 9, maksimal yaitu 45. Untuk comfort scale ada 9 ya. Kewaspadaan, di sini saya tampilkan sedikit-sedikit supaya jelas ya. Kewaspadaan, ketenangan, distres pernafasan, dan menangis. Ya, masing-masing skor, nilai minimal 1 dan nilai maksimal 5. Kewaspadaan, apakah dia tidur pulas, nyenyak, kurang nyernya, gelisah, waspada, atau bahkan sangat waspada. Untuk ketenangan, apakah dia tenang, agak cemas semakin meningkat ya, sangat cemas bahkan sampai panik. Untuk distres pernafasan, apakah tidak ada respirasi atau tidak ada batuk, kemudian respirasi spontan, atau tidak ada respon terhadap ventilasi, mungkin kadang batuk, ada tahanan terhadap ventilasi, sering batuk, bahkan melawan secara aktif dari ventilator yang dipakai. Kemudian untuk menangis, apakah dia tidak menangis, terisak, meraung, menangis, bahkan sampai berteriak. Untuk indikator berikutnya yaitu ada gerakan, tonus otot, tegangan wajah, dan tekanan darah.
Untuk gerakan, ini tidak ada gerakan kah, perlahan, lebih sering, ya gerakan aktif, yang gelisah, bahkan termasuk badan dan kepala. Untuk tonus otot ini tidak ada, jadi rileks ototnya sepenuhnya ya. Ada penurunan tonus atau tidak, tonus otot normal itu 3, kemudian peningkatan tonus otot, fleksi di jari, kaki, tangan, atau bahkan ada kekakuan. Ketegangan otot, apakah otot wajahnya sepenuhnya rileks, tonus ototnya normal, tidak ada tegangan pada otot wajah yang bisa kita observasi. Ketegangan di beberapa otot wajah mungkin terlihat, apakah dia menggeretakkan gigi, ya, apa dia mengkerut dahinya, atau yang berikutnya lebih dalam lagi, ketegangan hampir di seluruh otot wajah, bahkan sampai meringis. Untuk tekanan darah, apakah dia di bawah normal atau di atas normal konsisten. Selanjutnya dari tekanan darah ya, peningkatan lebih 15% dari batas normal selama 1-3 kali observasi selama 2 menit. Kemudian sering meningkat, bahkan meningkat terus-menerus. Ini untuk tekanan darahnya. Yang terakhir indikatornya yaitu denyut jantung. Indikator yang ke-9 yaitu denyut jantung. Apakah di bawah normal, ya, di atas normal secara konsisten, peningkatan sekali-kali, sering, atau bahkan meningkat terus-menerus. Tadi dengan nilai minimal 9 ya, maksimal adalah 45. Nilainya ya 9-16 itu mengindikasikan pemberian sedasi yang terlalu dalam. Normalnya 17-26. Ini mengindikasikan bahwa pemberian sedasinya sudah baik ya, optimal. Kalau 27-45 ini mengindikasikan pemberian sedasi yang kurang atau tidak adekuat. Yang berikutnya ini untuk lansia, Pain Assessment in Advanced Dementia Scale atau PAINAT. Ini banyak digunakan pada lansia ketika fungsi kognisinya banyak mengalami penurunan, terutama pada numbering ya. Oke, ada hal-hal yang perlu kita kaji, yaitu terkait dengan usaha bernafas, verbalisasi, dia menyatakan nyeri atau tidak, kemudian ekspresi wajah, bahasa tubuh, dan konsolabilitas atau kenyamanan. Untuk usaha nafas ini normalkah, terengah-engah, hiperventilasi singkat, semakin dalam, semakin tinggi nyerinya, ada hiperventilasi yang lama bahkan henti nafas. Untuk verbalisasi, apakah ada keluhan, kemudian sesekali mengeluh atau mengerang, berkali-kali berulang-ulang bahkan sampai menangis. Ekspresi wajah senyum ya, tidak ada ekspresi sedih, tidak ada ekspresi nyeri. Kemudian ada sedih, takut, mengernyit, bahkan sampai wajah meringis. Bahasa tubuh ini terkait dengan rileks, tegang, gelisah. Kalau semakin meningkat berarti dia ada kaku, ada menggenggam tangannya, lututnya ditekuk, menarik atau mendorong, yang itu terlihat mencolok. Kemudian terkait dengan konsolabilitas yaitu kenyamanan, apakah dia butuh bantuan ataukah dia rileks saja ya. Kemudian terganggu oleh suara atau sentuhan atau bahkan tidak bisa dihibur. Ini di total nilainya. Indikatornya ya tadi dari minimal poin adalah 0, maksimal adalah 10, maka 0 itu tidak ada nyeri, 1-3 itu nyeri ringan, 4-6 nyeri sedang, 7-10 nyeri yang hebat. Oke, dari pernafasan ya, ini bisa didalami lagi, ada pernafasan normal, terengah-engah, hiperventilasi, atau terdengar suara yang keras ya, hiperventilasi yang lebih lama. Kemudian chain stop respiration, ini dibuktikan dia ada hilang pernafasan, kemudian nafas yang sangat dalam bahkan hingga dangkal, pada periode apnoe, itu chain stop respiration. Untuk verbalisasi
ini apakah ada ucapan, ada vokalisasi, ada bicara pasiennya yang dia menyatakan nyeri, menyatakan sakit di bagian tertentu. Kemudian ini apakah dia tadi rileks, nyaman, senyum, dia mengerang, merintih, kemudian mungkin bicara berbisik, ya, bergumam, mengomel, merengek, kemudian atau mengeluh berulang-ulang atau bahkan erangan yang keras, bahkan sampai menangis. Untuk raut wajah, apakah dia tersenyum, ya, apakah dia rileks, netral, nyaman, santai, kemudian ada sedih, kesepian, muram, mungkin juga ada air mata, ya, menangis, apakah dia takut, cemas yang lebih meningkat, mengernyit, ya, kemudian bahkan sampai wajah meringis, berteriak, alis mengkerut, ya. Selanjutnya dari bahasa tubuhnya, tadi juga kita lihat apakah dia santai, tegang, ya, tertekan, gelisah, kaku, bahkan tadi sampai tangan mengepal, lutut ditekuk, mendorong, menarik, ya. Nah, sampai dia tindakan yang lebih ekstrim, memukul, menendang, ya, menggigit atau serangan lainnya. Untuk yang terakhir, terkait indikator bantuan, kenyamanan, consolability, ya, apakah dia butuh bantuan atau tidak perlu, atau mungkin dia terganggu oleh suara, sentuhan, atau bahkan sama sekali dia tidak bisa dihibur atau bahkan dialihkan perhatiannya. Yang selanjutnya ada cry scale. Cry itu dari crying, require oxygen, kemudian increase vital sign, expression, dan sleepless. Ya, dari cry, menangis, tidak ada tangisan. Ya, kemudian ini sebentar, cry ini digunakan untuk bayi lebih dari 38 minggu kehamilan. Jadi bayinya lahir matur, ya. Nah, ini untuk crying, menangis, apakah tidak menangis, menangis dengan nada yang tinggi, tapi bayinya wajar saja, menangis dengan nada tinggi, tapi bayi tidak bisa dihibur, berarti itu 2. Untuk require oxygen for saturation oxygen under 95%, ya, apakah bayi perlu oksigen atau tidak. Kalau kebutuhannya kurang dari 30% oksigen, berarti nilainya 1. Tidak pakai oksigen, nilainya 0. Lebih dari 30% oksigen dibutuhkan, nilainya 2. Peningkatan vital sign, ya, bisa dengan tekanan darah atau denyut jantung. Kalau tidak ada perubahan, berarti nilainya 0. Kalau tekanan darah meningkat tetapi kurang dari 20% dari normalnya, baseline-nya, berarti 1. Tapi kalau lebih dari 20% dari baseline-nya, nilainya 2. Berikutnya expression. Ini apakah bayinya meringis atau hanya tersenyum, ya, meringis dan tidak menangis. Kemudian yang sleepless, ini bayi tidak bisa tidur, ya, apakah dia tidur terus, sering bangun, atau malah anak bangun terus nggak bisa tidur, ya. Untuk pengkategoriannya 0-3 itu bayi tidak butuh analgesik, sedangkan lebih dari 4 berarti kita perlu penilaian lebih lanjut. Nah, untuk 6-10 perlu pemberian analgesik, ya. Kalau lebih dari 4 kita ulangi pengukuran, maknanya seperti itu, ya. Divalidasi kembali. Kalau kita mendapatkan 6-10 berarti pasiennya perlu diberikan obat penurun nyeri. Kemudian ada NCPI, Checklist of Non-Verbal Pain Indicators. Ya, ada 6 indikator. Untuk cara penggunaannya dulu. Ini digunakan pada pasien geriatri. Nilai 0 jika perilaku tidak bisa diamati. Nilai 1
jika perilaku terjadi bahkan sebentar selama aktivitas atau istirahat. Yang penting ada perilaku yang indikator-indikator sikap ini. Kemudian jumlah total indikator, ya, tidak ada skor cut off dari NCPI ini yang jelas untuk menunjukkan keparahan nyeri. Sebaliknya, apabila ada satu perilaku saja yang kita contreng, ya, apakah itu dengan gerakan ataupun saat istirahat, maka perlu penyelidikan atau pengobatan lebih lanjut. Ini hanya ibaratnya screening, ya, apakah pasiennya nyeri atau tidak, tetapi kita tidak bisa mengkategorikan nyerinya dia tidak nyeri ringan, sedang, berat, atau sangat berat, ya. Sikap yang bisa kita observasi, kita amati, apakah saat pasien bergerak, beraktivitas, ataupun saat istirahat, ya. Kalau tidak ada, tidak diamati, maka nilainya 0, ingat ya. Kalau ada, indikatornya berarti dinilai 1. Tentang keluhan vokal, kemudian wajah, kemudian menggenggam, memegang furniture, peralatan, ya, itu kan upaya distraksi, ya. Kemudian gelisah, menggosok daerah yang nyeri, misal, atau keluhan vokal. Yang ini keluhan non-verbal, ya, menghela nafas, terengah, rintihan, tangisan. Yang ini adalah vokal, mengungkapkan ketidaknyamanan, aduh, menyakitkan, seperti itu. Yang terakhir yaitu ID pain. Ini terkait dengan identitas nyeri. Apakah ada nyeri terasa seperti kesemutan, ya atau tidak? Terasa panas atau membakar, ya atau tidak? Terasa kebal, baal, ya atau tidak? Kemudian bertambah hebat saat tersentuh, ataukah hanya terasa di persendian seperti di persendian otot atau gigi dan lainnya? Ya, ini nilainya -1. Ini digunakan untuk membedakan apakah itu nyeri neuropati atau nosiseptik. Ada 5 komponen dari nyeri neuropati, ada terasa kesemutan, panas, terbakar, baal, kesetrum. Nyeri bertambah bila disentuh. Dan 1 komponen nyeri nosiseptik yaitu nyeri yang terbatas pada persendian, gigi, otot, dan lainnya. 1-4 ini mengindikasikan ada nyeri neuropati, sedangkan 5 ini yang menandakan nyeri nosiseptik. Bila skornya lebih dari 2, maka kemungkinan itu terdapat nyeri neuropati. Interpretasi hasilnya, apabila skornya minus, skor minimal adalah -1, ya, di sini ada -1, skor maksimal yaitu 5. Apabila skornya lebih dari 2, maka kemungkinan pasien menderita nyeri neuropati. Ini daftar pustaka yang bisa kita rujuk terkait dengan pengkajian nyeri, okay?